Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, kameramen Dani Wardana. Nih, pemandangan Gunung Lawu yang sangat indah sekali di siang hari ini. Jadi kita langsung ke tempatnya Gus aja yang lagi ngopi di sana. Oke? Live? Iya. Oke. Mau bahas apa? Bahas apa nih enaknya? Nih, bahas kacang. Cang goreng, cang godok, cang goreng, cang godok. Apa artinya cang goreng, cang godok? Kacang goreng, kacang godok. Terus artinya? Udah itu doang. Kalau anak-anak kelahiran tahun 90-80 pasti tahu. Cang goreng, cang godok. Ayo perpanjangannya apa? Apa tuh? Encang nggak sih? Kalau orang-orang Jawa Tengahan biasanya tahu, Semarangan. Ya. Dulu itu zaman dulu kalau ledek-ledekan bahasanya cang goreng, cang godok. Sumpah, gak ada Gus di tempat gue gitu Gus. Apa Gus? Ada. Apa itu? Artinya apa sih? Nanti juga tahu sendiri. Cang goreng, cang godok. Cang goreng, cang godok. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir bersama Kameramen Dani dalam keadaan sehat walafiat. alhamdulillah sahabat-sahabat. Di sini kita sedang apa ya? Makan kacang, Makan kacang, tapi bukan kacang goreng, kacang godok, bukan kacang godok, kacang asin. bukan kacang asin. Siapa tuh? Ini namanya kacang panggang. Kacang panggang. Jadi sahabat-sahabat semuanya, saya tuh kalau di depan kamera tuh nggak bisa tenang. Aku itu badannya itu gerak terus. Kenapa ya? Aktif aku itu kalau di depan kamera. Padahal kalau nggak di depan kamera enggak. Bahkan mulutku kalau di depan kamera dan di belakang kamera beda. Iya kan? Iya. Beda. Kalau di depan kamera itu terus. Orang-orang kan biasanya kalau di depan kamera hati-hati ya. Iya. Ini aku enggak malahan. Justru kalau yang realitanya hati-hati. Kalau di depan kamera malas, ceplas-ceplos aja. Bodoh amat, biar orang menilai aku jelek aja. Kalau pengen tahu aku aslinya ya baru ketemu ngobrol. Tuh. Sahabat-sahabat. Kita sedang hidup di mana hari ini adalah hari Jumat berkah. Iya. Tadi pada Jumatan nggak tadi? Jumatan. Udah pada Jumatan nggak tadi? Jumatan belum nih guys. Kalau belum Jumatan berarti baby. Baby. Baby apa? Baby itu bocil, anak kecil, Oh. bayi. Iya. Nah, terus kalau nggak Jumatan berarti orgil, orang gila. Gila. Kalau waras pasti Jumatan.
Bagi yang merasa ya. Oke guys, kita sholawatan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khomsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtadha wa benahuma wa fatimah. Sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. How are you semuanya? Apa kabar semuanya? I'm fine. Tanya sendiri, jawab sendiri. Kita ngopi guys. Guys. Tadi malam itu kan kita berhasil guys, sudah mengungkap semuanya kebenaran bahwa saya benar-benar tidak bersalah. Saya Nur Samsun Al-Fakir merasa tidak kenal dengan si perempuan gerobak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa tidak pernah bersentuhan. Apalagi kiko-kiko kelon, apalagi tanam benih cerut sampai mana ada gitu. Kan saya sudah bilang cintaku hanya untuk putri kodok. Dan di sini guys sudah terungkap semuanya, sudah clear, masalahnya selesai urusannya, bahwa si Lia ini tidak hamil. Perkataannya seperti itu, tapi kalau saya lihat perutnya kok gede ya. Iya sih, kayak orang hamil beneran. Kayak orang hamil. Iya. Nah, kalaupun itu beneran hamil, tugas kita akan mengusut hamilnya sama siapa. Nah, itu siapa tuh? Sama ente pasti. Kenal aja kagak. Nah, tapi masa bodoh saya, nggak peduli dia mau hamil sama siapa, nggak peduli. Aku nggak peduli. Yang jelas, saya bahagia karena tuduhan itu tidak benar. Alias posisi saya benar dan jujur. Dan sudah terungkap bahwa dia tidak hamil. Maksudnya tidak hamil sama saya. Dan dia disuruh, dipaksa sama orang tuanya, sama bapaknya yang bernama Sopian. Diembel-embeli mau dikasih rumah. Nah, yang jadi pertanyaan, Sopian dapat rumah dari mana? Sedangkan yang kita tahu selama ini penyidikan kita, si Ricky lah yang bekerja untuk tulang punggung keluarga. Itulah semakin rumit ini kasus ini. Tetapi keyakinan saya bisa mengungkap ini semua. Keyakinan saya. Mungkin saya dengan cara saya mengungkap, saya bisa lebih detail dan lebih valid, lebih otentik daripada kinerja oknum-oknum berbaju coklat di luaran sana
yang kalau tidak ada cuan tidak jalan. Iya. Karena pasukan baju coklat yang suka, oknum-oknum pasukan yang berbaju coklat ini, kalau urusan cuan dia mau berjalan, berarti itu adalah seperti di negeri dongeng, yaitu negeri Konoha. Konoha. Dan musuhnya adalah Orochimaru. Dan musuh lagi adalah tim pasukan dari apa itu namanya? Katsuki. Akatsuki. Terus Akatsuki dikendalikan oleh siapa itu? Pain. Pain. Pain ini dikendalikan, diperalat oleh Nah, itu lupa. siapa itu? Siapa, lupa saya. Karena otak saya kebanyakan konten jadi lupa dengan kisah Naruto. Saya adalah pecinta Naruto soalnya saya ini. Saya itu pecinta Naruto, guys. Kalian para pecinta Naruto merapat sini. Tuh. Terus di sini saya bisa saja melaporkan keluarganya keluarganya Sofyan ini ke ranah hukum. Saya sudah melaporkan kepada pengacara saya, sudah dicatat semua. Yang saya alami itu sudah dicatat, sudah didokumentasikan oleh pengacara saya. Yang pertama, ini kasus berlapis. Pasal kalau tidak salah ini ya, pasal 378 dan pasal berapalah lupa saya. Itu. Pasal 378 KUHP kalau tidak salah itu adalah penipuan, pemerasan dan pencemaran nama baik. Itu. Dan sedangkan pasal yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah pasal banyak sekali berlapis, karena yang pertama, dosa mereka, perbuatan mereka adalah pasti tentu sudah direncanakan. Kalau tidak direncanakan tidak mungkin terjadi seperti ini. Pertama, berencana. Kedua, penipuan. Ketiga, kasus ketiga adalah pasal ketiga adalah pemerasan, sempat minta uang 300 juta kan. Terus pasal 4 adalah pengancaman karena pernah mengancam di rumahnya Pak RT. Yang kelima adalah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Ya. Terus pasal yang keempat, yang keenam adalah apa kemarin pengacara saya bilang itu, lupa saya guys. Intinya sudah di tangan pengacara saya. Dan bisa saya naikkan ke ranah Polri. Tetapi saya masih bisa menahan diri, nafsu, ambisi saya, amarah saya, emosional saya, keegoisan saya bisa saya rem. Karena saya pengen menuntaskan ini dengan cara saya. Lumayan bisa saya buat konten. Yes. Cuan. Gitu. Paham kalian? Paham. Nah, tetapi di sini seandainya Allah berkehendak lain mengetuk hatiku, ya kita nggak tahu. Kita sebagai manusia kita harus bersikap arif, terus bersikap apa namanya itu, ihsan, ya seperti itulah, Rahman Rahim. Kita harus menerapkan itu semua. Sedangkan kita menjalankan Asmaul Husna setiap waktu, setiap hari. Masa kita tidak bisa menerapkan Asmaul Husna tersebut dikala kita mengalami kesulitan? Karena ada ulama ini ya mengatakan, saya pernah dengar, barang siapa orang itu kena fitnah yang
sebenarnya dia tidak melakukannya, kok dia difitnah, maka itu ciri-ciri orang yang akan naik derajatnya. Yes. Itu ciri-ciri orang yang akan naik derajatnya itu fitnah. Makanya Rasulullah itu difitnah terus, fitnah terus sampai sekarang saja masih ada orang, detik ini saja, zaman ini saja, zaman kita tahun 2000-an ini, 2020 ke atas ini, tahun 2000-an ini masih ada manusia-manusia mau fitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang beristirahat saja masih difitnah, apalagi kita yang masih hidup. Nah, kita bisa mengambil poin penting di sini adalah hikmahnya. Kita dituntut untuk sabar, terus ikhlas, berserah diri, tawakal kepada Allah. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Kita harus takwa selain tawakal. Selain tawakal kita harus takwa. Nah, jadi jangan lupa makan kacang. Intinya masalah kita dengan keluarga Sofyan sudah selesai. Sudah selesai, masalah ditutup. Masalah tentang kehamilan sudah ditutup. Tetapi ada masalah lagi yang belum saya tuntaskan. Kalau masalah tentang hamil-hamil sudah selesai nih. Sudah selesai. Ada satu lagi masalah yang belum selesai. Apakah itu? Sofyan harus saya tangkap. Harus saya dapatkan. Harus saya temui. Bagaimana caranya menemui si Sofyan? Kita harus menginterogasi si Lia untuk mengantarkan kita mencari tahu di mana bapaknya. Nah, sampai mengaku di mana bapaknya sembunyi, kita datangi, kita samperin bapaknya, kita labrak, ya. Kita jangan mengancam. Dan sedangkan saya tidak menekan dan tidak mengancam si Lia ini untuk mengakuinya, tidak, tetapi dengan otak. Saya memperalat si Ricky dengan saya menguasai, mengganggu psikologinya, saya ganggu. Saya mengganggu psikologinya, guys. Psikologinya Ricky kan tidak stabil, mudah emosional, mudah temperamen, mudah ini. Nah, saya ganggu itu. Kestabilan emosionalnya, kestabilan psikologinya saya ganggu. Dikala terganggu oleh otaknya, emosional kepada keluarganya. Waktu saya membongkar jati diri siapa sebenarnya Ricky dan keluarga itu apa hubungannya. Setelah terbongkar ternyata Ricky itu bukan anak kandung, emosional, sempat memukul kepala saya. Untung, bus, jadilah patung. Nah, padahal saya nggak bisa seperti itu aslinya. Itu spontan saja, guys. Saya sebenarnya nggak punya ilmu kayak gitu, nggak punya saya itu. Saya itu nggak punya, guys, ilmu kayak gitu. Saya punyanya ilmunya apa? Makan kacang, guys. Nah, dan di situ Ricky malamnya mungkin dia berpikir tidak bisa tidur, makan nggak enak. Belum kerja karena mikirin adiknya. Nah, akhirnya telepon sama saya dikala saya grebek dokon, telepon sama saya ngajak ketemuan di perempatan, di pertigaan. Terus menginterogasi si Lia. Akhirnya mengaku. Artinya rencana saya dan kameramen tempo hari kemarin hari itu berhasil untuk mengganggu kestabilan emosional ataupun psikologinya si Ricky. Dikala terganggu psikologinya, maka dia akan temperamennya keluar. Inilah pancingan. Cerdik nggak rencana kita? Cerdas.
Tidak semuanya masalah itu harus diselesaikan dengan hukum. Tidak selamanya, tidak semuanya masalah itu diselesaikan dengan kekerasan. Tidak semuanya masalah persoalan itu harus diselesaikan dengan cara ilmu ataupun berantem ataupun serang-serangan. Tidak. Terkadang kita akan menemui atau menghadapi suatu masalah yang di situ di mana kita didesak untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin, kepala tenang, perasaan yang tenang, santai, supaya ini cerdas. Makanya orang yang cerdas rata-rata bisa menenangkan dalam pikiran dan hatinya, bukan sikapnya. Ya, bukan sikapnya. Begitu. Jadi begini, menurut saya, bagi saya, orang pendiam itu bukan berarti sifatnya. Orang pendiam itu bukan berarti sifat. Menurut saya, orang pendiam itu belum tentu sifat aslinya. Terkadang orang pendiam itu memang males ngomong yang gak penting. Terkadang pendiam itu karena menyembunyikan sesuatu, tekanan batinnya, tekanan pikirannya. Terus orang pendiam itu mungkin sedang sedih. Nah, artinya orang pendiam itu belum tentu itu sifat ataupun karakternya. Wataknya belum tentu. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa kehidupan ini kita harus menguasai semuanya, berbagai ilmu apapun warnanya, bentuknya, supaya kita menghadapi suatu problem, masalah, kita bisa menyelesaikan sendiri dengan pikiran tenang. Dikala kita menggunakan tangan kita, ada saatnya. Menggunakan kaki kita ada saatnya. Menggunakan mulut kita ada saatnya. Menggunakan akal ada saatnya. Tetapi di situ kuncinya adalah hati, harus tenang. Nah, sekarang tugas kita untuk gimana caranya mendapatkan informasi di mana bapaknya. Dan Mas Riki insya Allah bisa saya peralat. Saya bisa memanfaatkan Mas Riki. Mas Riki ini akan membantu saya untuk mendapatkan di mana bapaknya. Tetapi malam ini guys, malam ini saya rasa kita istirahat dulu untuk ngurusin si Sopian. Kita fokus kepada Grebek Dukun. Jadi guys, malam ini saya ingin mendatangi dukun. Karena apa? Saya malam ini punya tugas. Saya lagi dihadapi masalah juga. Saya punya masalah lagi. Selain masalah saya dituduh fitnah menghamili Lia, saya punya keluarga di Jakarta. Keluarga saya sedang kerampokan ataupun kecolongan. Ada uang 100 juta di lemari, dicuri sama pembantunya, pembantu rumah tangga. Jadi nanti malam rencana mau saya serahkan kepada dukun biar disantet ya. Loh Gus, kok kejam? Ya, bodoh amat. Tapi dia sekarang ada di kantor polisi guys. Pengen tahu nggak mukanya? Ini mukanya nih. Sudah? Nah, terus saya tunjukkan. Ini KTP-nya ya guys. Ini KTP-nya. Ini KTP-nya. Gak mungkin dong saya tunjukkan di situ. Nanti saya malah kena masalah karena pencemaran. Sebenarnya tidak perlu dicemarkan, sudah tercemar dengan dirinya sendiri, tingkahnya sendiri. Saya bacakan Provinsi Jawa Timur. KTP-nya ya saya bacakan. Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, NIK
depannya 357, paling belakang 0004. Ya, tengahnya pikir sendiri. Namanya CHAMIMAH. Tempat garis miring tanggal lahir Surabaya, tanggalnya 26 bulan 10 tahun 1978, alias umurnya 45 tahun. Terus jenis kelamin perempuan, golongan darah tidak ada, tidak tercatat. Alamat Jalan Panderman, terus huruf Romawi X1V. Berarti berapa? 115. Garis miring 08 RT 002 RW 008. Kelurahan atau desa Wates, Kecamatan Magersari, agama Islam, status belum kawin, padahal umurnya 45, kok belum kawin? Nah, ini belum kawin atau belum nikah. Terus pekerjaan karyawan swasta, keluarga negaraan, WNI, warga negara Indonesia. Berlaku hingga seumur hidup. Itu saya bacakan ya guys. Aslinya orang Mojokerto, tinggalnya di Surabaya. Kelahiran Surabaya, tinggal di Mojokerto. Si orang ini beberapa hari yang lalu mencuri uang keluarga saya yang di Jakarta, 100 juta. Ini saya bicara secara realita ya guys. Dia kabur untuk mengelabui, menipu penyidik kepolisian Jakarta. Dia beli tiket bus arah ke sana misalkan, terus beli tiket pesawat arah ke sana, beli tiket pesawat lagi arah ke sana, Kalimantan, Surabaya, NTT. Jadi penyidik itu bingung, dilacak semua. Tidak sampai 2 kali 24 jam ketangkep di Bandara Juanda, Surabaya. Langsung diborgol, ditahan dulu di Surabaya setempat. Nah, setelah itu besok paginya baru dikirim ke Jakarta. Sampai di Jakarta dilakukan penyidikan secara private, secara pribadi, secara hukum ataupun kepolisian yang berlaku di tempat Jakarta. Sekarang ada di dalam penjara, tetapi lagi penyidikan. Nah, saya ingin memberikan pelajaran kepada si Kamimah ini, alias kalau disebut namanya biasanya panggilannya Imah. Kita akan berikan pelajaran. Nanti malam saya mau datang ke dukun, saya santet dia, bukan mati, bukan stroke, bukan lumpuh. Saya akan memanfaatkan tenaganya dukun. Di saat itu saya pengen mengutuk dia sengsara seumur hidup. Terus sial seumur hidup. Terus hidupnya tidak tenang. Terus dia miskin seumur hidup. Dia dihina kemanapun dia berada. Itu yang akan saya kutuk. Kenapa Gus nggak dimatikan ataupun dibuat sakit lumpuh? Enak banget, kita siksa dulu guys. Gus kok kejam? Bodoh amat. Bodoh amat. Dia saja nih, tak kasih tahu, keluarga saya yang di Jakarta itu ngasih gaji 3 juta per bulan. Itu bersih. Dia cerita anaknya minta motor, dia nggak punya uang. Sama saudara saya, keluarga saya di Jakarta dibelikan motor. Dibelikan motor tuh, baru kerja 1 bulan. Nah, padahal baru kerja 1 bulan dibelikan motor anaknya. Terus kalau saudara saya ini belanja, dibelikan. Belanja itu dibelikan. Belikan pakaian lah atau apalah, dikasih. Pakaiannya bagus-bagus lagi. Ya, gajinya bersih, makan enak terus, tidur AC. Mana ada pembantu seperti itu coba?
Itu gaji 3 juta bersih. Awalnya kerja dia baik, sopan, santun, menjilat. Hati-hati itu, penjilat. Hati-hati kalau cari pembantu ya. Di saat saudara saya keluar kota, pulang perjalanan pulang, ditelepon sama pembantu yang satunya, Bu, mohon maaf, ini si nama Mbak Ima ini belum pulang, sudah 3 jam. Lah kemana ya nggak tahu, dicari-cari nggak ketemu, ternyata apa, sampai ke rumah CCTV rusak, dicek lemari dan sebagainya, ternyata sudah terbuka dan uangnya hilang 100 juta. Nanti malam kita buat perhitungan untuk Ima. Setelah dukunnya itu nyantet, baru kita kepret dukunnya. Sekali tepuk 2 lalat ya. 2 penjahat kita hantam. Orang jahat dihantam sama orang jahat, kita hantam si orang jahat ini. Berhadapan dengan setan, kita harus panggil setan, adu. Setan ini diadu. Setelah itu siapa yang menang, hantam setannya. Seperti itu. Jadi guys, jangan lupa ngopi. Oke, itu pegunungannya keren banget. Oke, yes, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih waca sholawat.